Hai, selamat malam Strivians. Jumpa lagi di Strive in You episode ke-13. Maaf banget malam ini kita mulainya agak telat, tadi ada sedikit masalah teknis. Nggak nyangka ternyata udah 13 kali Strive in You masih aja ada kegaptekan yang terjadi. Malam ini kita akan diskusi suatu topik yang sangat dekat dengan kehidupan para Strivians sehari-hari yang biasanya setiap pagi atau sore pasti keluar untuk berolahraga, ya kan? Strivians di sini kan kalau bukan pelari, pesepeda, atau misalnya olahraga lainnya itu pasti um, either pagi atau sore kalau tinggal di ibu kota itu pasti keluar untuk berolahraga kan. Nah, di sesi malam ini kita akan mendiskusikan soal kualitas udara kota Jakarta. Dan kira-kira kenapa kita sebagai Strivians harus mengetahui kualitas udara Jakarta? Apa dampaknya terhadap kegiatan kita sebagai orang yang berolahraga di pagi hari dan sore hari di kota Jakarta? Untuk itu, kita mengundang uh, pendiri ya, penggagas suatu app pengukur kualitas udara di Jakarta namanya Nafas. Orang ini bernama Piotr Jakubowski. Walaupun tampilannya bule, tapi jangan khawatir, sesi malam ini akan dalam bahasa Indonesia. Dia akan menceritakan mengenai app yang sudah dibuat yang akan membantu kita memantau kualitas udara kota Jakarta, dan juga report yang baru saja diluncurkan minggu lalu mengenai kualitas udara dan kaitannya dengan performance mereka yang suka olahraga, terutama di pagi hari dan sore hari di kota Jakarta. Untuk itu, aku akan ajak Piotr bergabung dulu dari app Nafas Jakarta. Kita akan lebih mendalami apa sih itu app-nya, apa yang diukur, apa yang bisa kita lihat di app-nya, dan juga penelitian yang menjadi basis dari laporannya Nafas kemarin. Sebentar ya. Kita cek dulu apakah Bapak Piotr sudah hadir melalui app Nafas Jakarta. Kita menunggu Piotr untuk bergabung. Ini dia orangnya. Hai, selamat malam. Halo, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Pak Piotr? Ya, Bapak, Bagus. jangan ya, panggil aja ya. Iya, bagus sekali sih. Hari ini lumayan apa namanya tadi aku baru baru nge-tweet tadi sore tentang reportnya, dan kalau nggak salah udah lagi mulai viral sih, lebih dari 1.500 kali di like sampai sekarang. Jadi hari ini agak bombastis harinya, bisa bilang. Oh, oke, bagus. Jadi udah mulai banyak dapat perhatian ya dari masyarakat luas ya. Tapi sebelum kita membahas report ini, kita kepengen tahu dulu soal Nafas Jakarta. Atau Nafas, mungkin ini namanya Nafas Jakarta atau Nafas aja nih sebaiknya kita sebut. Sebenarnya nama startupnya Nafas, dan kenapa Nafas ya itu tergantung dengan pernafasan kita sebagai manusia sih. Jadi Nafas itu didirikan, saya jadi sebagai co-founder sih, bukan foundernya. Ada co-founder satu lagi namanya Nathan, dan sekitar 1,5 tahun yang lalu kita berdua kumpul dan ngobrol tentang masalah kualitas udara yang mau nggak mau jadi kebiasaan kita di Jabodetabek ya. Jadi pas pengobrolan itu kita mikir dulu, oke, sudah nggak rahasia ya masalah kualitas udaranya. Tapi gimana cara bisa meningkat awareness-nya warga bukan cuma Jakarta tapi Jabodetabek ya, tentang kualitas udara, dan gimana kita bisa sebagai perusahaan bikin sesuatu yang bisa tolong dengan penaikan awareness-nya itu. Jadi dari awal rencananya gampang sekali. Kita pengen membuat network sensor terbesar di Jabodetabek. Sampai hari ini saya baru lihat di aplikasi sudah lebih dari 50 sensor dipasang di seluruh Jabodetabek. Dan kenapa sebanyak itu? Karena sebenarnya kita mau
membuat masalah kualitas udara itu masalah sekecamatan, se-neighborhood, karena um, ada mitos, bisa bilang ada mitos bahwa kualitas udara buruk itu cuma masalah tengah kota, di mana ada banyak kemacetan dan di mana ada banyak orang. Nah, ternyata kalau kita lihat dari datanya sendiri, kualitas udara itu masalah kita semua, bukan cuma yang di tengah kota atau di tempat yang ada banyak mobil atau industri dan lain-lain. Jadi dari situ ada idenya untuk bikin nafas, dan bulan September kita baru launching aplikasinya. Nanti aku bisa tunjuk sedikit gimana aplikasinya. Kualitas udaranya sekarang lagi bagus, jadi kita senang sekali kalau bisa ngelihat kualitas udaranya kuning atau hijau itu bisa bikin senang sih. Oke, jadi Nafas itu adalah app untuk mengukur kualitas udara dan tadi sudah disebutkan bahwa ada sensor yang sudah ditempatkan di seluruh Jabodetabek, ya. Betul. Sensor-sensor yang ditempatkan oleh pihak Nafas, ya. Iya, memang sih Jakarta itu udah rahasia umum ya, kalau misalnya Jakarta itu kota berpolusi, tapi seberapa beratnya polusi itu mungkin tidak semua orang mengetahui. Nah, kalau di Nafas itu yang bisa kita ketahui ya, apa saja yang bisa kita lihat di app Nafas? Betul. Yang paling penting dan yang pertama itu bisa ngelihat seberapa tingkat polusinya di daerah tersebut. Dan kenapa ini penting sekali? Karena kalau kita lihat dari datanya sendiri, kualitas udara di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, bervariatif sekali. Jadi kadang-kadang bisa bagus sekali, kadang-kadang bisa buruk sekali. Nah, bedanya di wilayah Jabodetabek atau di tempat-tempat lain, difference-nya dari yang paling bagus sampai paling buruk gede sekali. Jadi kemarin kita posting ada di satu peta bisa lihat kualitas udara yang kuning, orange, merah, sama ungu. Dan itu bisa kasih lihat seberapa apa kualitas udaranya bagus atau enggak. Nah, kenapa ini penting untuk yang suka berolahraga? Kita minggu lalu baru ngerilis report yang terbuat dari riset University of Cambridge tentang tingkat polusi seberapa mulai ada dampak kepada kesehatan kita. Karena salah satu fakta yang disebut dalam reportnya itu adalah yang paling bahaya untuk orang itu tidak olahraga sama sekali. Itu fakta. Ya, orang yang yang nggak olahraga paling risiko kesehatannya ya, betul. Nah, tapi dari risetnya sendiri mereka membuktikan bahwa di kota yang tingkat kualitas udara, tingkat polusi udaranya sangat tinggi, sudah mulai ada dampak kepada kesehatan kalau kita setiap hari berolahraga dalam polusi udara, kualitas udara yang setinggi itu. Dan ada dua key takeaway. Nah, di udara, di dalam polusi udara ada beberapa partikel polutan bisa disebut yang bahaya kepada manusia dalam konsentrasi yang tinggi sekali. Salah satunya namanya PM 2.5, particulate matter 2,5 yang kecil sekali, 2,5 mikron, mikrometer. Jadi ya sekecil apa? Lebih kecil dari sel darah merah. Jadi ya sel darah merah nggak kelihatan kan. Nah, bahayanya dari situ adalah partikel-partikel ini bisa masuk ke dalam paru-paru kita dan tidak keluar lagi. Jadi bertahun-tahun menghirup polusi udara yang PM25-nya tinggi sekali. PM25-nya bisa berakumulasi dalam tubuh kita. Itu dampak kesehatan dan apa namanya, konsekuensi itunya ada
beberapa apa namanya kesakitan dari Penyakit. asma sampai bisa kesakitan lebih berat sih. Jadi PM2,5 ini, partikulat matter 2,5 mikron, itu yang diukur oleh sensor-sensor nafas, betul? Betul, betul, betul. Nah, dari report ini ada informasi bahwa tingkat PM25 di atas 100 sudah mulai ada dampak kepada kesehatan kita kalau olahraganya di atas 90 menit. Jadi ya itu untuk pelari 90 menit itu udah agak lama. Untuk yang suka naik sepeda 90 menit itu ya oke lah, kan ada yang suka 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, yang penting di sini itu adalah Jakarta sayangnya adalah kota di mana bisa bilang agak sering, tergantung dari lokasi, tergantung dari daerah, agak sering tingkat PM25-nya di atas 100. Nah, gara-gara itu kita membuat fitur yang bisa menolong kita sebagai atlet untuk kasih tahu, oke, hari ini apa namanya sarannya untuk mengurangi waktu berolahraga ke 90 menit atau 30 menit tergantung dari kualitas udaranya. Jadi balik lagi, hanya tidak berolahraga, tapi di kualitas udara tertentu, kan kalau misalnya dia tergantung dari tingkat kualitasnya, tadi disebut warna-warna ya, tadi ada hijau, betul, kuning, oranye, merah, terus ungu ya, kalau nggak salah yang paling parah ya. Jadi betul, tergantung betul. dari kualitas udara, kita sebagai atlet hobi atau profesional perlu mengambil keputusan untuk melindungi diri sendiri. Jadi kita menentukan durasi sama intensitas olahraga kita gitu ya. Dan semua ada di app-nya juga. Jadi ada keterangannya di app-nya gitu. Betul, semuanya ada di apps-nya. Aku bisa kasih lihat kalau bisa ada kelihatan. Nih Iya. di sini fitur barunya. Iya, ini agak it's reverse. Coba gue reverse. Bisa di reverse. Jadi bisa langsung lihat di sini ada message bahwa di dalam polusi udara, keadaan polusi udara ini di Karawaci beberapa hari yang lalu, tingkat PM25-nya 118 dan rekomendasinya langsung muncul di aplikasi, exercise-nya di bawah 90 menit. Jadi untuk kita sebagai atlet yang profesional atau yang antusias, Hobi, kita langsung ya. bisa lihat, udah langsung bisa lihat, oke, hari ini mungkin tidak usah ngebot, nggak usah 2 jam 3 jam naik sepeda atau berlari-lari, lebih bagus untuk mengurangi waktunya. Oke. Bagi Strivians yang menonton, kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa langsung aja taruh di box pertanyaan yang ada di bawah, atau bisa juga taruh komen, karena sekarang Instagram ini sudah mengubah fitur live-nya, jadi kalau misalnya ada komen nggak menutupi muka orang, so kita bisa ngelihat komen-komen teman-teman di sini. Jadi silahkan taruh di komen atau di fitur pertanyaan di bawah. Aku masih mau nanya nih soalnya sama Piotr, soal tadi disebut bahwa sensor-sensor ditaruh sampai dengan level kecamatan atau bahkan kelurahan sekalipun. Emang sebelumnya sensor di kota Jakarta itu ada berapa sih? Dari beberapa source-nya ada, kalau nggak salah ada mungkin 10 atau 15 yang bisa dicek di aplikasi yang lain, ada yang bisa dicek dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, tapi masalahnya balik lagi, kalau kualitas udara itu 1 kilometer sudah bisa beda sekali. Beda benar, oke. Betul. Jadi 10 tentunya nggak cukup dong ya, kota Jakarta kan besar sekali ya. Sensor nafas ada berapa? Sekarang sudah 60 dipasang di Jabodetabek. Di Jabodetabek ya, 60 di Jabodetabek, dan itu masih harus ditambah lagi kayaknya ya. Tapi 60 udah banyak banget sih. Iya, betul. Kita rencananya akhir tahun sudah ada 100 di wilayah Jabodetabek. Kalau bisa lihat dari
trennya instalasi sensor kualitas udara di Eropa, di London sudah ada lebih dari 100 juga. Dan ya masalah kualitas udaranya di London tidak sebesar di Jabodetabek, tapi sebagai preventatif sama progresif, pemerintah dari London sudah mulai memasang dan memantau kualitas udara karena risetnya dari seluruh dunia sudah membuktikan bahwa kualitas udara ada dampaknya kepada kesehatan warga masing-masing kota. Jadi memang itu permasalahannya kita ya, tinggal di kota ya, karena kualitas udara itu pengaruhnya macam-macam gitu kan. Jadi paling nggak kita sebagai warga harusnya bisa punya akses terhadap informasi ya sebelum keluar rumah. Kita harus bisa tahu daerah-daerah yang di sekitar kita atau yang mau kita datangi itu kualitas udaranya berapa. Tadi disebut misalnya lari 90 menit. Itu kan kalau Strivians mungkin banyak yang pace-nya cepat ya, itu bisa 13, 14, 15 kilo ya. Berarti udah bukan sekitar rumah lagi tuh. Kalau keluar dari rumah, lari 15 kilo, itu bisa sampai kalau dari saya di Kuningan bisa sampai di Kota Tua. Nah, jadi kalau di nafas kita bisa lihat dong ya, daerah yang kita tuju itu berapa kualitas udaranya, bagaimana kualitas udaranya, daerah rumah kita, bagaimana kualitas udaranya. Jadi lumayan banyak yang di cover ya di nafas ya. Betul. Ini aku bisa kasih lihat kalau dari peta Jakartanya sekarang. Oh, banyak sekali ada. Oh, bervariasi banget. Ada yang Betul. ada yang oranye, ada yang merah. Iya. Kapan hijaunya nih? Kemarin ada sih, ada yang hijau. Jadi balik lagi kepada masalah kualitas udaranya. Semuanya bervariasi dan bervariasinya gede sekali. Jadi ini ada kemarin kalau nggak salah ini hari itu ada yang hijau-hijau. Nah, Di dari screenshot pantauannya nafas sejak September itu kualitas udara Jakarta rata-rata seperti apa? Ada nggak daerah-daerah yang konsisten merah? Ada nggak daerah-daerah yang wah lumayan banyak hijaunya nih gitu? Ada sih. Kalau kita lihat trennya, semua detailnya bisa untuk untuk kualitas udaranya bulan Agustus bisa dilihat di reportnya yang dirilis kemarin. Kalau ada yang tertarik di profile kita ada linknya untuk download report. Tapi kalau kita lihat dari misalnya bulan September waktu PSBB. Kualitas udaranya jadi lebih baik, lebih bagus pas waktu PSBB. Bulan Oktober hujan banyak sekali hujan yang besar kan. Jadi kualitas udaranya membaik lagi. Nah sekarang kita beberapa hari yang lalu ada hari yang hijau, tapi rata-rata ya bisa lihat dari maps-nya kapan kualitas udaranya bagus dan di mana. Sayangnya ada polanya nggak? Ada orang bilang kalau Jakarta Selatan kan hijau-hijau tuh banyak pohon. Bener nggak kalau Jakarta Selatan kualitas udaranya lebih baik daripada CBD gitu, daripada Kuningan, Sudirman, Tamrin gitu? Yang aneh banget itu dan ini dibuktikan di data di kualitas udara di pusat kota lebih bagus dari Jakarta Selatan. Dan kalau kita iya betul. Kalau kita sebut tempat-tempat yang hijau, kualitas udara di Tangerang Selatan yang ada BSD, yang ada Alam Sutra, yang ada Bintaro, itu kualitas udaranya lebih buruk lagi dari Jakarta Selatan yang hijau. Jadi oh, ya? Betul. Padahal itu daerah tempat tinggal ya, dan daerah tempat anak-anak kita bersekolah ya, biasanya di daerah-daerah selatan gitu ya. Apalagi BSD kan kita tahu hunian yang cukup besar dan di situ banyak sekolah. Ternyata kualitas udara lebih buruk daripada tengah kota ya. Betul. Nah, dan kalau kita lihat dari bukannya dari data tapi dari faktanya di riset, polutan dalam udara
itu kecil sekali dan bisa nge-travel jauh banget juga. Jadi walaupun mungkin di daerahnya ada banyak pohon dan tidak ada mobil, itu tidak artinya kualitas udaranya pasti bagus. Karena mungkin ada biasanya disebutin transboundary pollution. Mungkin ada polusi udara dari tempat yang lain yang bisa datang ke tempat yang kita ada. Dan itu untuk saya pribadi itu jadi salah satu discovery yang paling menyudutkan, karena saya dulu tinggalnya di Jakarta Selatan, bukan dulu, masih tinggal di Jakarta Selatan, dan di rumah saya ada kebun yang besar, jadi ada kebun, ada pohon, ada banyak yang hijau-hijau. Dan saya sendiri berpikir, waduh, ini hebat banget dalam Jakarta yang kualitas udaranya kurang bagus, ada kebun yang memanfaatkan kualitas udara bagus untuk saya sendiri. Nah, kalau ini saya masih ingat waktu beli sensor mengukur kualitas udara yang dalam rumah yang personal, ada yang namanya Laser Egg dari Kythera. Aku beli Laser Egg dari Kythera, dikasih di luar, di dalam semua pohonnya, di tengah kebun hijaunya, tingkat kualitas udaranya 180. Itu sudah tidak sehat sekali sih. Dan aku lihat dalam aplikasinya itu kalau nggak salah sekitar 30% lebih buruk dari Jakarta Pusat. Jadi saya shock. Hijaunya ya, pasti Betul. kaget. Betul, kaget banget sampai shock. Ya, jadi itu adalah salah satu pengalaman pribadinya yang menginspirasi juga untuk bisa membuat startup kayak gini, karena ya banyak orang pasti ada berpikiran yang sama, bahwa ya pohon sama tempat hijau bisa melindungi kita dari kualitas udara yang buruk. Oke. Nah tadi udah disebutkan ada polanya dari bulan ke bulan tergantung dari cuaca di bulan atau di hari-hari tersebut. Kalau dalam sehari, biasanya ada polanya nggak sih perubahan kualitas udara dari suatu area, terutama di Jakarta? Kita melihat perubahan nggak dari pagi ke siang, ke sore, ke malam? Berhubung kan Strivians ini pasti kalau olahraga keluar, itu pasti pagi atau sore. Karena kalau siang-siang kan nggak mungkin ya, panas. Itu gimana? Iya. Dari lebih detailnya bisa dibaca di report juga. Dan kita bisa lihat dalam sehari dari jam 12 malam sampai sekitar jam 8-9 pagi, itu kualitas udara yang paling buruk dalam 24 jam. Dari sekitar jam 8-9 pagi mulai bagus lagi. Dan salah satu mitos yang saya berpikir saya berpikir mitosnya kayak gini, itu adalah kualitas udaranya paling buruk dalam rush hour dari jam 4 sampai jam 6 sore. Tapi Karena banyak ternyata mobil gitu ya. betul. Tapi ternyata waktu itu tidak seburuk malam. Dan nanti sekitar jam 7-8 malam sudah mulai naik lagi tingkat polusinya. Nah, ini kenapa terjadi? Karena di luar semua penyebab polusi udara itu, termasuk mobil, motor, industri, PLTU, dan lain-lain, ada juga aku nggak tahu gimana sebutin bahasa Indonesia, atmospheric climate reasons. Jadi gara-gara keadaan di atmosfer ya, kondisi-kondisi gitu ya, iklim betul. Nah, biar tidak masuk ke scientific terlalu mendalam,
gara-gara suhu udara, gara-gara humiditas, gara-gara beberapa faktor yang lain, polusi udaranya yang kita membuat dalam harinya, malam harinya di trap. Jadi Ya, pas paginya ada, kalau ada yang tinggal dalam apartemen, bisa buka pintu di balkon, dan wah, indah sekali itu, ada mist, ada fog di Jakarta. Tapi ternyata itu bukan fognya, tapi polusi udara yang di trap semalam di sana. Dan lagi iya. nunggu. Aku tuh tinggal di lantai 29, kalau tiap pagi lihat balkon, waduh, ada selimut abu-abu di atas Jakarta. Atau kadang-kadang kelihatannya jadi ungu, terus orang-orang tweet kan, sunrise, beautiful sunrise over Jakarta gitu. Ternyata itu semua polutan guys yang turun. Betul, Karena malam udara mendingin, polutan yang berusaha naik terjebak terus dibawa turun lagi. Itu terjadinya betul, betul. pagi-pagi ya. Berarti yang pagi-pagi olahraga harus ekstra hati-hati dong ya. Setiap kali sebelum olahraga sebaiknya ngecek app dan lihat, wah ini bagaimana kondisi pagi ini, lalu bisa menentukan durasi dan intensitas workoutnya ya dari situ ya. Tapi pasti ada dong ya kondisi di mana kita sebaiknya tetap di indoor. Mungkin pada saat ungu atau bagaimana? Kalau ungu mungkin udah parah sekali ya. Ada levelnya, kalau PM25-nya di atas 200, itu dari risetnya University of Cambridge tadi, sarannya untuk olahraganya di bawah 30 menit. Tapi sebenarnya dalam kondisi polusi udara sebesar itu, kayaknya langsung sudah, aku lupa katanya, you can feel it, right? Yang begitu keluar langsung bisa kecium mungkin ya baunya, atau sesaknya terasa gitu ya, berat di paru-paru ya. betul. Iya, mulai terasa. Dan kadang-kadang itu kayak misalnya, kan aku dulu main banyak futsalnya main malam. Dan kadang-kadang ada yang di kampung sebelah tempat yang main futsal ada yang bakar sampah. Ya, main futsalnya sudah jadi semuanya terasa lebih susah sih. Jadi ya di atas PM25 yang 200, sebenarnya ya we should not be exercising. Oke, aku teringat dulu di Asian Games ada atlet jalan cepat yang kolaps di tengah-tengah perlombaan karena dadanya sesak. Nah, waktu itu disinyalir bahwa kalau nggak salah namanya Hendro, atlet pejalan cepat kita itu kolaps karena memang waktu itu jalur yang dibuat untuk Asian Games itu melalui lalu lintas yang sangat padat. Dan mungkin juga kondisinya siang hari, jadi tereksposnya oleh polutan yang datang dari lalu lintas yang padat ya. Bayangkan dia aja atlet jalan cepat, badannya kan pasti udah fit banget dong ya, atlet gitu ya. Gimana kita ya kalau misalnya terekspos pada tingkat polusi tinggi setiap hari, setiap kali kita keluar di pagi hari. Jadi memang melindungi diri ini jadi penting banget ya bagi mereka yang suka olahraga outdoor, terutama tadi di waktu-waktu tertentu yang sudah terdeteksi bahwa ada pola polusi udara yang tingkat polutan yang lebih tinggi dari biasanya ya. Nah, selain itu mungkin dari sisi nafas, apa rekomendasi yang bisa diberikan bagi kita orang biasa dalam berkegiatan sehari-hari? Jadi di luar olahraga, di app-nya tuh ada rekomendasi-rekomendasi tambahan nggak yang perlu misalnya kita perhatikan? Iya, ada. Karena di luar olahraganya sendiri, kita juga dalam keadaan sehari-hari harus melindungi kesehatannya juga. Nah, kalau tingkat kualitas udaranya lagi di semua tingkat kualitas udara kita ada beberapa rekomendasi. Jadi misalnya kalau kualitas udaranya hijau, rekomendasinya go outside, have fun, play, spend all your time outside, karena udaranya bagus. Nah, kalau mulai sudah merah, mulai warna orange, orange-nya disebut unhealthy for sensitive groups. Itu artinya kalau ada
warga Jakarta yang sudah ada masalah dengan pernafasan, ada asma, ada alergi dan lain-lain. Untuk mereka itu mulai harus menjalankan step-step preventatif itu. Misalnya kalau di rumah tutup jendela, tutup pintu balkon. Kalau ada purifier di rumah bisa dinyalakan purifier. Kalau harus keluar pakai masker, dan paling bagus itu pakai masker yang N95, N95 karena karena filternya yang paling bagus. Nah, kalau kita masuk ke posisi unhealthy for everybody, itu ada rekomendasi yang very similar sih. Itu yang merah atau oranye? Tadi kan ada itu yang orange itu oranye. Itu untuk unhealthy for sensitive groups. Jadi ada yang sensitif dari paru-parunya, bukan sensitif hati, ya. Bukan baper, bukan yang sensi. Nah, yang merah itu unhealthy for everybody. Dan sarannya waktu itu untuk kita semua, balik lagi, tutup pintu, tutup jendela. Kalau ada purifier di rumah bisa menjalankan pakai nyalakan purifiernya. Karena ya di luar jam-jam olahraga, kadang-kadang kualitas udaranya bisa buruk juga. Dan kalau kita lihat kemarin saya baca ada salah satu studi dari NGO namanya Berkeley Earth, dan Berkeley Earth mereka bikin comparison PM25 yang tingkatnya 22. Kalau kita berhirup udara yang tingkat PM25-nya 22 sehari, itu sama dengan satu batang merokok satu batang. Nah, di Jakarta di bulan Agustus kemarin, rata-ratanya di seluruh Jakarta level PM25 sehariannya itu 60. Jadi artinya cuman berhirup udaranya seharian di bulan Agustus kemarin itu sama dengan merokok 3 batang rokok sehari. Jadi itu 90 per bulan. Jadi ya kalau kita lihat, kalau bikin comparison kayak gitu ya, penting banget untuk kalau kita ngelihat kualitas udaranya kayak apa, bisa menjalankan step-stepnya untuk melindungi kesehatan kita. Persamaan sama rokok ini pas banget ya, karena kalau dipikir-pikir, kalau kualitas udara jelek, itu kita jarang langsung merasakan. Bukannya misalnya hari ini menghirup kualitas udara yang oranye atau merah, terus kemudian malamnya kita langsung batuk-batuk ya. Bisa jadi masalah pernafasannya baru muncul 2-3 tahun ke depan, atau bisa lebih jauh lagi ya, tergantung dari badan kita, tergantung dari berapa banyak yang numpuk. Ngeri banget tadi Piotr bilang PM2,5 kalau udah masuk ke badan nggak bisa keluar lagi. Itu kan ngeri ya, numpuk pelan-pelan. Makanya kayak rokok ya, rokok juga kadang-kadang kita nggak ngerasainnya hari ini, ngerasainnya 10 tahun ke depan. Ada penyempitan pembuluh darah, ada pengurangan kapasitas paru-paru gitu ya. Jadi memang ini perlu kita waspadai, apalagi kita cinta banget sama olahraga kita. Strivians di sini pasti banyak yang fanatik nih sama olahraganya. Jangan keburu sensi dulu. Ini bukan untuk melarang kita untuk olahraga, ya nggak? Betul, sama sekali tidak. Kalau tidak berolahraga itu yang paling bahaya kepada tubuh kita. Yang kita harus waspada itu tingkat kualitas udaranya waktu kita berolahraga. Oke, baik. Itu pesan yang keren banget dan perlu digarisbawahi. Nah, terakhir kalau misalnya, ini nggak ada pertanyaan nih, jadi aku yang nanya dari tadi ya.
soal awareness nih. Kenapa sih penting bagi kita sebagai warga negara juga untuk punya awareness? Tadi kan udah disebutin soal melindungi diri. Tapi habis itu ke depannya apa sih yang harus kita lakukan? Menurut Piotr sendiri, ini mau dibawa kemana ini nanti? Data dan semua yang dikumpulkan oleh Nafas. Buat kita nih sebagai warga Jakarta, sebaiknya kita apain nih datanya? Sebenarnya untuk pertama itu bisa berwaspada kepada kesehatan kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan lain-lain. Tapi ke depannya kita berharap data kualitas udaranya bisa jadi sebagai salah satu elemen kepada city planning ke depan. Jadi gimana kalau untuk sekarang tingkatnya segini, apa yang kita bisa melakukan bukan cuma sebagai warga tapi sebagai pemerintah juga, apa yang bisa melakukan untuk bisa menurunkan level rata-rata kualitas udara itu, biar semuanya mulai lebih bagus. Nah, it's not impossible. Kalau kita lihat dari ada beberapa example, yang satunya di China, di Beijing. Kan dulu Beijing itu jadi ibu kota yang polusinya terbesar di seluruh dunia. Aku masih ingat tahun 2008 pas ada Olimpiade di Beijing. Ada banyak media yang liput tentang kualitas udaranya di sana. Nah, mereka di Cina bikin beberapa plan ke depan untuk bisa membaiki kualitas udaranya. Dan ya mungkin ini adalah salah satu plan yang perlu 5-10 tahun ke depan, tapi ya we can move forward. Harus dimulai dari sekarang. Iya, semuanya mulai dari data. Data is knowledge and knowledge is power. Wow, keren banget. Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan nih di section komen ya. Aku pilih 3 dulu ya, yang kelihatannya perlu kita jawab dan bisa dikasih giveaway oleh Strive. Pertama-tama dari Ahdan Wafi. Pertanyaan saya adalah, apakah durasi olahraga maksimal yang direkomendasikan dalam report dan juga dalam app itu termasuk semua jenis olahraga di luar ruangan? Apa sih kira-kira itu berlaku bagi jenis olahraga apa aja sih? Tadi kan disebut lari, sepeda, tapi apa ada batasan jenis olahraga yang dimaksud? Definisinya apa? Sebenarnya dari reportnya sendiri, reportnya dibuat dengan faktanya bersepeda. Nah, kalau kita lihat dari tubuh kita dalam olahraga beda-beda, kalau sepeda intensif itu jumlah kali kita berhirup dan seberapa dalam kita berhirup jadi besar sekali. Jadi kalau bisa diekstrapolasi, mungkin kalau olahraganya agak intensif ya, seintensif naik sepeda, seintensif berlari, seintensif mungkin ada yang CrossFit kayak gitu, futsal Basket juga. Outdoor. Betul. Ya. Oh ya, main sepak bola di luar ya kan? Main sepak bola juga. Tapi jarang ada yang main sepak bola pagi hari kan? Anak-anak kecil biasanya yang klub bola. Oh iya, betul. Iya. Jadi mungkin diklasifikasinya segitu. Kalau dari research-nya sendiri, mereka ada table yang beda untuk yang berjalan kaki. Tapi ya intensif lari atau sepeda ya. Iya, tidak. Yang berjalan kaki itu ya, it is a form of exercise, tapi ya nggak seintensif yang kita ngobrolin hari ini ya. Kalau saya dengar dari teman-teman yang ada di Strive suka 100 kilo, 200 kilo naik sepeda, wow, itu sehat sekali ya. Iya, dan rata-rata Strivians yang follow Strive Indonesia, akun Strive Indonesia, itu pasti
kalau nggak pesepeda jarak jauh, pelari jarak jauh, atau petenis gitu ya. Banyak sekali memang yang engage dengan jenis olahraga yang intensif gitu ya, dan durasi panjang. Nah, ini ada pertanyaan dari, saya nggak tahu cara baca gimana, JERCHTN, Jerchten, mungkin ya singkatan kali ya. Kalau habis hujan, kualitas udara baguskah? Nah, pertanyaannya sederhana, simple, dan tadi sebenarnya udah dijawab, tapi silakan dijawab lagi. Biasanya pas hujan ya, sesudah hujan lebih bagus kualitas udaranya. Tapi yang paling penting itu ngecek langsung, karena kadang-kadang ada kejadian bahwa hujannya ada hujan, mungkin nggak hujan deras, tapi kualitas udaranya masih tingkatnya masih agak tinggi. Jadi ya, dari reportnya sendiri, salah satu key takeaway-nya yang paling penting itu adalah kualitas udara bervariasi, dan susah sekali untuk bisa bilang trennya kayak gini kayak gitu. Nah, yang satu yang kita bisa ini sedikit kayak apa namanya, prediksi cuaca kan. Prediksi cuacanya rata-ratanya oke, dapat, tapi is it very predictable? Ya, kadang-kadang enggak kan. Tapi kita tahu dalam musim panas yang hujannya tidak begitu besar, jumlah hari di mana kualitas udaranya buruk itu lebih tinggi dari musim hujan. Oke, iya, baiklah. Jadi musim kemarau cenderung lebih buruk kualitas udara dibandingkan musim hujan. Tapi tadi, sekali lagi, ini bukan merupakan prediksi dari hari ke hari. Begitu mau keluar, pokoknya cek app-nya. Gitu kan kira-kira rekomendasinya. Betul. Dan kemarin bulan Agustus pas kualitas udaranya rata-rata tidak bagus, ada beberapa hari dalam pagi harinya hijau atau kuning. Jadi ya, sometimes it's a surprise, right? And we should take advantage of it. Iya, kata-kata yang sangat bijak. Terakhir pertanyaan, ada dari Lina Novita Yusuf. Kalau saya berasumsi ini pertanyaannya, kalau keluar dalam kondisi tertentu, pakai masker cukup melindungi nggak? Atau ada yang harus lebih protek lagi? Tadi udah disinggung jenis-jenis masker. Bukan masker kain ya, atau scuba ya yang harus kita pakai. Apa tadi maskernya? N96. N96. 95, sorry. N95 itu. Iya, ada yang masker N95. Dan ya bukan masker kayak gini. Ini masker kain. Ada masker N95 yang benar sistem filtrasinya dibuat untuk bisa capture debu-debu yang kecil sekali. Nah itu 2,5 meter ya, kecil banget. Betul. Jadi dia harus membutuhkan sistem filtrasi khusus ya, teman-teman. Trivians, bukan masker kain atau masker scuba yang kita pakai untuk melindungi diri dari COVID sekarang ya. Jadi beda nih level maskernya nih. Harus kita selidiki bersama. Selain itu ya, apalagi kira-kira yang perlu dilakukan untuk melindungi diri saat olahraga outdoor atau berada di outdoor di saat merah ya, biasanya itu ya, merah ya yang harus diwaspadai. Selain masker, apa kira-kira? Itu sebenarnya dari ada beberapa brand masker yang dibuat untuk yang suka berolahraga juga. Kalau nggak salah ada salah satu brand, aku punya maskernya, namanya Respro dari UK. Dan itu dibuat benar-benar untuk yang suka, aku nggak ada contohnya di sini, tapi itu dibuat benar-benar yang suka berolahraga setiap hari. Jadi filternya ada yang bisa dicopot, diganti, dan ya kalau polusi udaranya tingkatnya tinggi sekali, itu rekomendasinya, sarannya untuk melindungi kita dengan masker dan lain-lain. Kalau kemarin
kalau nggak salah ada pertanyaan tentang bukan pertanyaan, ada statement tentang um, ada salah satu studi dari University of British Columbia yang sebut bahwa um, orang yang berlari atau yang bernaik sepeda dalam kecepatan tertentu, jumlah inhalasinya lebih kecil dari orang biasa yang berjalan-jalan. Nah, itu faktanya benar, benar sekali. Tapi yang report itu bukan masalah, tapi elemen yang tidak dihitung dalam report itu adalah seberapa apa tingkat polusi udaranya di luar. Karena kalau polusi udaranya tinggi sekali, it doesn't matter menghirupnya sedikit atau banyak, polusi udaranya bisa berdampak kepada kita. Nah, apakah di Jakarta ada hari yang polusi udaranya segede itu? Ada. Apakah itu banyak? Tidak begitu banyak. Dan sebenarnya bisa random. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Belum ada polanya ya. Jadi misalnya setiap hari Senin itu pasti jelek asumsinya karena kan mulai sekolah, mulai kerja gitu. Terus ada juga yang bilang weekend sih harusnya lebih bagus ya udaranya gitu. Itu belum ada polanya ternyata. Itu tergantung dari lokasinya. Ada lokasinya yang kualitas udaranya lebih bagus hari Senin, ada yang Rabu, ada yang weekend, dan ada reverse-nya juga, ada yang kualitas udaranya buruk hari Minggu, hari Sabtu, ada juga. Jadi balik lagi, it all depends. Jadi ini saatnya kita mengedukasi diri dimanapun kita cek kualitas udara di lokasi tempat tinggal kita, di rute-rute favorit kita. Ini kalau pesepeda, pelari ini udah punya rute favorit kan. Kalau misalnya weekdays, easy run-nya pasti muternya di situ-situ aja. Long run mungkin agak lebih kreatif gitu. Nah, untuk itu juga kita pasti akan sangat terbantu dengan adanya app Nafas ini. Bisa ngecek dulu nih rute-rute long run kita nih untuk pagi itu mau kemana aja. Apakah memang itu kita menuju daerah yang polutannya tinggi gitu ya, tingkat polusinya tinggi pada saat itu juga penting untuk kita waspadai. Pesepeda seperti yang mungkin Piotr udah tahu kan, punya rute-rute favorit. Ada yang namanya rute Dalkot gitu ya, dalam kota. Rute Tarkam, itu istilahnya antar kampung gitu ya, ada rutenya. Ada rute ke Bogor, ada rute ke Sentul gitu, dan sebagainya. Banyak sekali rute-rute klasik gitu bagi pesepeda di kota Jakarta. Itu juga bisa kita cek ya. Kita cek di app gitu. Apakah yang mau kita lalui akan seperti itu. Apakah ada kalau dilihat dari apps-nya sendiri, ini semua lokasinya yang ada. Ini kita bisa ada tombol hati di sini. Pas diklik hatinya kayak itu, semuanya muncul di homepage, di home screen kita. Oh, iya. Sama bisa ada notifikasi kalau nggak salah ya. Bisa kasih alert gitu ya. Alert bisa. Di jam-jam tertentu gitu ya. Jadi nggak usah ngecek, kita dikasih tahu nih 5.30 sebelum keluar kayak gimana kualitasnya. Betul. Gitu ya. Betul, ini aku kasih lihat ini di daerah Jakarta Selatan ada Kemang. Hari ini tadi pagi merah, sekarang sudah kuning. Kalau di bawah sini ada satu tombol terima notifikasi. Ya. Kalau ini di set notifikasinya, lagi loading. Bisa di-set secara waktu atau secara AQI. Jadi kalau di-set secara waktu, setiap hari jam 9 pagi atau misalnya jam 6 pagi, bisa dapat alert. Kualitas udara di sini sekarang level apa. Jadi untuk yang suka bikin rutenya, bisa dilihat, apakah di rute ini ada tempat yang kualitas udaranya bagus atau enggak.
Dan semuanya pas di save di home screen-nya itu gampang diakses karena bangun pagi bisa dapat langsung 3-4 notifikasi, ting ding 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 ding. Oke, jadi ternyata di titik ini bagus, di titik ini oke, di titik ini kurang bagus, tapi di titik ini bagus. Oke, kita sepakat hari ini mau jalan atau enggak, atau mungkin rutenya diganti, atau oke guys, maybe 90 menit. Aku punya temen yang pas kualitas udaranya kurang bagus, dia exercise-nya 89 menit. Jadi di bawah 9, iya, di bawah 90. Dan dia suka kirim ke saya, itu lucu sih. Jadi ya dari sisi kita, yang pentingnya ada akses kepada data nomor satu. Yang kedua itu lokasinya, wilayahnya yang terdapat dalam aplikasi itu di seluruh Jabodetabek, biar bukan cuman anak-anak Jaksel atau yang di Jakarta Pusat punya akses, tapi kita ada di Bekasi, di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Tangerang, Depok, Bogor. Iya, jadi kalian nggak dilupakan, teman-teman di Depok, Tangsel. Pertanyaan terakhir, kalau kita mau, tadi kan disebut mau ditambah sensornya ya, dan ini kan ditempatkan salah satunya mungkin selain di tempat-tempat umum, tapi juga di rumah orang gitu. Kalau kita sebagai individu punya rumah atau punya kantor gitu ya, mau ikut serta dalam skemanya Nafas itu gimana caranya? Bisa. Kita ada hosting program. Hosting programnya itu artinya tidak usah beli sensornya, tapi bisa jadi sebagai volunteer untuk sensornya bisa dipasang di rumah. Jadi kadang-kadang kalau ada wilayah yang mungkin teman-teman berasa belum dilindungi dengan networknya Nafas, kita terbuka sekali, apalagi balik ke profile kita ada salah satu application form yang bisa di fill out untuk jadi sensor host, sensor volunteer ini. Yang pentingnya itu kalau networknya lebih besar, lebih banyak orang yang bisa dapat data, dan lebih banyak warga Jakarta bisa belajar tentang kualitas udara dan kedepannya dampak kepada kesehatan kita. Oke, sip. Jadi bagi Strivians yang tertarik untuk menjadi host dari sensor Nafas, itu silahkan pergi ke Instagramnya Nafas. Di situ ada link ya untuk daftar sebagai sukarelawan dalam hosting programnya Nafas. Siapa tahu bisa memperbanyak sensor di area teman-teman, atau bahkan menjadi sensor pertama di kelurahan, RT RW teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kayaknya kita udah cover semuanya nih ya, soal Nafas, soal kualitas udara, dan soal apa yang perlu kita ketahui sebagai Strivians yang suka olahraga outdoor. Bagaimana caranya kita bisa melindungi diri di saat tingkat polusi udara itu tinggi dan kemungkinan dapat berisiko bagi kesehatan kita. Terima kasih Piotr atas waktunya malam ini. Semoga Strivians yang mendengarkan di sini dapat banyak manfaat baru, pengetahuan baru, ilmu baru. Kalau masih penasaran, ayo segera follow Instagramnya Nafas, download app-nya, dan mulai ngecek kualitas udara sebelum kita beraktivitas di luar. Yang satu lagi saya ada tambahan juga, kalau ada yang posting kualitas udaranya sebelum olahraga, silakan tag kita, nanti di reshare juga. Oke, sip. Thank you sekali lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Stay safe, stay healthy ya. Sukses untuk Nafas. Thank you. Bye-bye. Bye. Selamat malam semuanya.